Setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan getirnya takdir yang terasa kejam. Saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai harapan, mungkin kita merasa putus asa atau bahkan ingin menyerah. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa setiap lika-liku takdir membawa pelajaran berharga. Dalam setiap cobaan, kita memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana memahami dan menerima kenyataan bisa mengubah pandangan kita terhadap kehidupan. Halo sobat semua, selamat datang kembali di Sinar Manja, tempat di mana kita menemukan cahaya dalam kegelapan dan makna dalam setiap liku kehidupan. Hari ini, Sinar Manja akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang sering menghantui pikiran kita. Takdir kejam. Mengapa kita sulit menerima kenyataan? Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi makna di balik ketidakpastian takdir. Mengapa kita sering merasa terjebak dalam rasa marah dan frustrasi, dan bagaimana kita dapat membangun kekuatan untuk menerima kenyataan yang sulit. Mari kita lihat 5 hal yang sering kita rasakan. Pertama, merasa kehilangan. Kehilangan adalah luka yang dalam, terasa begitu menyakitkan. Ketika seseorang atau sesuatu yang kita cintai tiba-tiba tiada, rasa kehilangan itu membuat hati terasa hampa. Seakan-akan ada bagian dari diri yang hilang entah kemana. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk, kehilangan orang terkasih, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan diri sendiri. Ketika kita kehilangan seseorang yang berharga, rasanya seperti dunia ini berhenti berputar sejenak. Semua kenangan bersama mereka menjadi begitu berharga, dan kita merasa terjebak dalam masa lalu yang penuh warna. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka telah pergi, bahwa kita harus melanjutkan hidup tanpa kehadiran mereka yang selalu memberi cahaya dan kehangatan. Kehilangan sesuatu yang berharga meninggalkan luka yang mendalam. Luka itu tidak hanya terasa di permukaan, tetapi juga merasuk ke dalam jiwa. Kita merasa kehilangan identitas, kehilangan bagian dari diri kita yang pernah ada bersama mereka. Kehilangan juga membuat kita belajar tentang arti pentingnya setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang terkasih, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan pergi meninggalkan kita. Namun, di balik rasa kehilangan yang begitu menyakitkan, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang terkasih. Ia juga mengajar kita tentang ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Dengan menerima kenyataan bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, kita belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini dan untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kedua, merasakan kekecewaan. Kekecewaan adalah bayang-bayang yang muncul saat harapan kita runtuh di hadapan kenyataan yang kejam. Sejatinya, harapan adalah semacam mimpi yang kita bina dengan penuh keyakinan dan antusiasme, membayangkan kebaikan dan kesuksesan yang akan datang. Namun, ketika kenyataan tak sejalan dengan harapan, itulah saat kekecewaan merasuk dalam relung hati. Kita seringkali menaruh harapan yang terlalu tinggi pada sesuatu atau seseorang, tanpa menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa hancur, terjatuh dari puncak harapan yang tinggi, dan terombang-ambing dalam lautan kecewa. Harapan yang tak terpenuhi membawa kekecewaan yang mendalam. Rasanya seperti dicampakkan ke dalam jurang kegelapan, di mana segala yang kita impikan runtuh begitu saja.
Kekecewaan itu tidak hanya menghantui pikiran, tetapi juga merayap ke dalam jiwa, meninggalkan rasa kosong yang sulit diisi. Harapan yang terlalu tinggi membuat kenyataan terasa pahit saat tidak sesuai harapan. Mungkin itulah yang sering kita rasakan. Kita terlalu berharap akan hal-hal yang besar, lupa bahwa hidup ini penuh dengan lika-liku dan takdir yang tak selalu kita kuasai. Namun di balik kekecewaan itu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Dari setiap kekecewaan, kita belajar untuk lebih bijaksana dalam menempatkan harapan. Kita belajar bahwa harapan yang realistis adalah kuncinya, agar kita tidak terlalu terluka saat kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kekecewaan mengajar kita untuk lebih bersabar, lebih tabah, dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Ketiga, merasa tidak adil. Rasa tidak adil adalah pukulan berat yang membuat hati terasa teriris-iris. Seringkali kita merasa dunia ini tidak adil saat mengalami ketidakadilan. Saat kita telah berjuang keras namun masih dihadapkan pada ketidakadilan, rasa marah dan frustrasi pun muncul, membuat kita sulit menerima kenyataan yang terasa begitu berat. Ketidakadilan memang seringkali menjadi pemicu kemarahan yang mendalam. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau lebih adil dari apa yang kita terima, rasanya seperti pedang yang menusuk langsung ke dalam hati. Kita merasa terpinggirkan, diabaikan, dan terlupakan oleh keadilan yang seharusnya merata bagi semua. Ketidakadilan memicu kemarahan dan frustrasi. Marah adalah reaksi alami saat kita merasa tidak adil diperlakukan. Marah pada diri sendiri, marah pada situasi, marah pada orang lain yang mungkin tidak bertanggung jawab atas ketidakadilan itu sendiri. Frustrasi juga melanda karena kita merasa tak berdaya menghadapi ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Namun, di tengah kemarahan dan frustrasi itu, ada panggilan untuk bijaksana. Menghadapi ketidakadilan bukanlah tentang balas dendam atau mengutuk keadaan, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri untuk menerima kenyataan yang sulit itu. Menerima kenyataan bahwa dunia ini memang tidak sempurna, bahwa ketidakadilan adalah bagian dari ujian hidup yang harus kita hadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Dengan menerima kenyataan tersebut, kita belajar untuk lebih berempati pada orang lain yang mungkin juga mengalami ketidakadilan serupa. Kita belajar untuk lebih sabar dan lebih berusaha untuk mengubah situasi yang tidak adil menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, kita belajar untuk tidak membiarkan kemarahan dan frustrasi menguasai diri kita, tetapi menggunakannya sebagai motivasi untuk bertindak lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Keempat, merasa ketakutan akan perubahan. Perubahan yang tiba-tiba seringkali menjadi pukulan telak bagi kehidupan kita. Saat perubahan itu datang tanpa aba-aba, kita merasa tidak siap dan terombang-ambing dalam gelombang ketidakpastian. Ketakutan akan perubahan membuat kita sulit menerima kenyataan baru yang terasa begitu berat. Perubahan yang mendadak membawa kita ke dalam gelombang ketidakpastian yang mengguncang fondasi kehidupan yang kita bangun selama ini. Semua yang kita anggap stabil dan pasti tiba-tiba berubah, meninggalkan kita dalam kebingungan dan kekhawatiran akan masa depan. Kita merasa seperti sedang berada di atas perahu yang terombang-ambing di tengah laut badai, tanpa arah yang jelas untuk melangkah. Perubahan yang tidak terduga membuat kita merasa tidak siap. Ketika kita tidak siap menghadapi perubahan, kita cenderung menolak atau bahkan melawan kenyataan yang baru. Kita ingin tetap berada dalam zona nyaman kita, tanpa harus menghadapi tantangan atau risiko yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Namun, di balik ketakutan akan perubahan, ada peluang besar untuk belajar dan berkembang. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan,
Dan dengan menerima kenyataan bahwa perubahan adalah hal yang pasti, kita dapat belajar untuk lebih fleksibel dan tangguh menghadapi segala bentuk perubahan yang datang. Kita belajar untuk merangkul ketidakpastian sebagai bagian dari petualangan hidup, dan untuk tetap optimis, meskipun arah yang harus kita ambil tidak selalu jelas. Dengan menerima kenyataan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kita dapat menghadapinya dengan lebih bijaksana dan lebih tenang. Kita belajar untuk melihat perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai ancaman yang harus kita hindari. Dan dengan demikian, kita dapat melangkah maju dengan lebih mantap dan lebih yakin menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan yang tidak terduga. Yang kelima, merasakan penyesalan. Penyesalan adalah bayang-bayang yang mengejar kita, menghantui pikiran dan hati dengan pertanyaan, apa jadinya jika? Itu muncul ketika kita melihat ke belakang dan merasa sesal atas keputusan yang diambil atau kesempatan yang terlewat. Rasa penyesalan ini membuat kita terjebak dalam perangkap masa lalu, sulit untuk fokus dan menerima kenyataan saat ini. Penyesalan adalah beban berat yang kita bawa dari masa lalu. Saat kita menyadari bahwa ada kesempatan yang terlewat atau keputusan yang salah, kita merasa seperti terjatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Andai saja kita bisa kembali ke masa lalu dan mengubah segalanya, namun kenyataannya adalah kita tidak bisa. Penyesalan atas keputusan masa lalu membuat kita sulit fokus pada masa kini. Ketika kita terus-menerus merenungkan masa lalu dan merasa penyesalan yang mendalam, kita kehilangan fokus pada kehidupan yang sedang berlangsung di hadapan kita. Kita terus berandai-andai tentang apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan, tanpa menyadari bahwa setiap detik yang kita habiskan untuk menyesali masa lalu adalah detik yang kita lewatkan untuk menikmati kehidupan yang sekarang. Namun, di balik penyesalan yang menyelimuti kita, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Penyesalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa depan. Ia juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap kesempatan yang datang, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan sirna dari genggaman kita. Dengan menerima kenyataan bahwa penyesalan adalah bagian dari kehidupan, kita dapat belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih berharga setiap saat yang kita miliki sekarang. Takdir seringkali terasa kejam, menghantam kita dengan kenyataan yang tak sesuai harapan dan impian. Dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada berbagai cobaan dan ujian yang membuat kita merasa kecil dan tak berdaya. Namun, di balik setiap tantangan yang kita hadapi, terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan memahami dan menerima kenyataan adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam hidup kita. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan keinginan, kita belajar untuk lebih fleksibel dan resilient. Kita menjadi lebih mampu menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang tak terduga. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, membawa pelajaran berharga dalam hidup kita. Kekecewaan mengajarkan kita untuk menata ulang harapan, kehilangan mengingatkan kita akan nilai dari apa yang kita miliki, ketidakadilan membangkitkan semangat untuk berjuang lebih keras, ketakutan akan perubahan menantang kita untuk beradaptasi, dan penyesalan memberikan kita kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Ingatlah, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan warna-warni pengalaman. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, membentuk siapa kita sebenarnya. Dengan menerima takdir dan memahami pelajaran dari setiap pengalaman, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Kekuatan dan kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan kita untuk melihat keindahan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita hari ini di Sinar Manja.
Takdir memang seringkali seperti teka-teki yang sulit dipecahkan, namun dengan setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Semoga pembahasan ini dapat memberikan sedikit cahaya dan pemahaman dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Mari kita terus berbagi cahaya kebaikan kepada orang di sekitar kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.